That's not breakfast. Neither is coffee. You do a lot of sit-ups. I'm not going to treat you if you aren't interested in living. Good speech. I've got it under control. Isn't it funny? Piece of cake. I've got it under control. I've got it under control. You okay, honey? I just got up too fast. So, welcome to our new house member, Alan. Hi. Oh my god. How do you do it? Eat. I mean, I'm not gonna lie. I'm really fucking hungry. you look like a ghost. I feel kind of angry. It's my life, too. I don't get to have a sister. What's going on with you? I just don't see the point. People say they love you. But what they mean is they love how loving you makes them feel about themselves. I don't even know where to start with that. There's all kinds of wrong. The way that you're going, one day you won't wake up. I can't stop. Every time you hear that voice, I want you to tell it to fuck off. Fuck off, boys! Somebody tell me why we're here. Because we're alive. Very good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrina Salsabila, NIM 3518996 dari Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan mereview dari sebuah alur cerita dari film To The Bone. Jadi film To The Bone ini adalah film yang dirilis pada tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrina Salsabila, NIM 3518096 dari Bimbingan Penyuluhan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrina Salsabila dari Bimbingan Penyuluhan Islam, NIM 351. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrina Salsabila, NIM 3518096 dari Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan mereview dari suatu alur cerita dari film To The Bone. Jadi film To The Bone ini adalah film yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Ellen yang diperankan oleh Lily Collins. Di sini ceritanya Ellen ini adalah seorang perempuan yang memiliki riwayat penyakit anoreksia nervosa. Jadi Ellen ini tidak makan, terus selalu mengukur lingkar kerung lengannya supaya tidak melebihi dari lebar koin. Padahal teman-teman juga bisa mengetahui sendiri kan, koin itu tidak sangat ideal ketika disamakan oleh tubuh manusia, itu sangat terlalu kecil ataupun kurus mungkin ya. Terus si Ellen ini juga sering melakukan sit up di malam hari untuk mengurangi kalori yang ada di dalam tubuhnya. Padahal itu juga mereka selalu beranggapan bahwa ketika dia tidak olahraga ataupun tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kalori, itu akan semakin menambah berat badannya. Karena semakin hari semakin kurus tubuh si Ellen ini, ibu tirinya itu berinisiatif untuk membawa Ellen ke konsultasi di sebuah rumah pemulihan yang khusus untuk menangani pasien yang mengalami anoreksia nervosa ini. Lalu di situ di rumah penyembuhan tersebut ditangani oleh Dr. Beckham yang menangani pasien-pasien tersebut. Lalu di sana Ellen merasa nyaman ketika
bertemu dengan teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama, yaitu permasalahan menderita anoreksia nervosa ini. Jadi teman-teman sendiri tahu tidak sih apa itu anoreksia nervosa? Jadi anoreksia nervosa ini adalah gangguan pada makanan. Nah, yang dimaksud pada gangguan makanan ini adalah bukan gangguan terhadap makanan tertentu, tetapi karena memiliki kebiasaan makanan yang tidak teratur, sehingga memiliki kebiasaan untuk mengurangi makanan karena memiliki kekhawatiran sendiri bagi dirinya karena takut berat badan atau tubuhnya itu semakin gemuk ataupun berat badan semakin naik gitu. Jadi di ciri-ciri di film tersebut itu menceritakan bahwa Ellen ini sering mengurangi asupan makanannya ya, terus mengurangi berat badan dan beranggapan bahwa dirinya itu gemuk padahal ia udah kurus, dan dia beranggapan bahwa kalau kurus itu idealnya semacam lebar koin gitu. Terus sering membatasi jumlah makanan. Jadi si Ellen ini sangat paham betul bahwa ingredient seperti lemak, kandungan lemak yang ada di dalam suatu makanan itu Ellen itu sangat paham betul. Jadi dia sangat hafal lemak-lemak, kandungan lemak yang ada di makanan tersebut, sehingga si Ellen sering berpikir terlebih dahulu sebelum memakan makanan tersebut. Terus Ellen ini berawal dari makan yang sedikit demi sedikit hingga akhirnya tidak makan sama sekali. Ia bahkan awalnya rela menahan lapar hingga sampai karena kebiasaan akhirnya si Ellen ini tidak merasa lapar karena suatu kebiasaan itu yang mengatur pola makannya tidak teratur. Si Ellen ini hanya dia tidak mau makan sama sekali, dia hanya mengunyah-ngunyah makanan tersebut atau dia menaruhkan tisu ke dalam tisu ataupun dibuang dan ia tidak jadi memakannya. Terus apa sih penyebab dari anoreksia nervosa ini? Kalau di dalam cerita film To The Bone ini, bahwa penyebab dari si Ellen memiliki penyakit ini itu sangatlah kompleks ya. Jadi mungkin lebih ke relasi dalam orang tuanya. Jadi si Ellen juga memiliki ibu kandung yang memiliki psikologis tertentu juga, yang mana ibu kandungnya itu adalah seorang lesbian dan memiliki penyakit bipolar. Jadi mungkinlah itu karena suatu pengaruh juga bagi Ellen gitu ya. Lalu si Ellen ini diberikan kepada ibu tirinya gitu untuk dirawat, karena kan mungkin ibunya itu belum sanggup untuk merawatnya karena mengalami riwayat penyakit tersebut. Terus ada juga nih penyebab lainnya, yaitu karena mungkin dari pola asuh masa kecil, terus ataupun dari genetik atau keturunan. Mungkin bisa teman-teman melihat seorang yang mengalami anoreksia ini karena genetik, mungkin karena sebelumnya ada mungkin orang tua atau kakeknya juga mengalami tersebut ya. Terus mungkin dari psikologis atau mengalami stres tertentu juga bisa menyebabkan seseorang memiliki penyakit anoreksia ini. Terus mungkin pengalaman masa lalu, mungkin juga karena ini cerita tidak dilakukan secara mendetail ya, tidak dijelaskan secara mendetail. Mungkin juga si Ellen ini pernah mengalami pengalaman masa lalu yang mungkin ia tidak sukanya, karena mungkin dia pernah mengalami bullying ataupun body shaming yang sehingga dia memiliki pikiran bahwa standar kecantikan seseorang itu haruslah kurus. Tapi kan teman-teman bisa lihat bahwa seseorang yang memiliki tubuh yang kurus sehat ataupun kurus yang itu memiliki riwayat penyakit anoreksia nervosa ini sangatlah jelas bahwa memiliki perbedaan, yaitu kalau seorang yang mengalami anoreksia ini
tubuhnya itu tulang-tulangnya itu sangat menonjol, terus tubuhnya sangat kurus dan mendapatkan lebam gitu ya, memar gitu seperti tubuh Ellen ini. Nah, mungkin juga karena faktor lingkungan atau stigma pikiran masyarakat di sekitarnya yang tidak bisa menerima kondisi Ellen. Nah, terus dampaknya apa sih? Nah, bisa dilihat teman-teman dampak dari Ellen ini karena memiliki riwayat ini, karena dia memiliki tubuh yang sangat kurus dan bahkan berat badannya itu kurang dari standar seumurannya. Jadi kan si Ellen ini memiliki umur 20 tahun dan dia memiliki tubuh yang sangat jauh lebih dari standar dari umurnya. Terus mudah sekali kedinginan. Jadi Ellen ini juga mudah mengalami kedinginan ya, bisa dilihat dari filmnya tersebut, karena kan terlalu kurus dan tidak ada lapisan lemak yang menghangatkan tubuhnya. Jadi si Ellen ini sering mengalami kedinginan. Nah, selanjutnya saya akan membahas teknik yang digunakan di dalam terapi keluarga di film To the Bone ini. Teknik yang digunakan di dalam terapi keluarga ini menggunakan teknik struktural family therapy, di mana keluarga memiliki peranan penting di dalam penyembuhan pasiennya. Jadi keluarga itu memiliki peranan untuk membantu penyembuhan anggota keluarganya. Di situ Dr. Beck atau Dr. Beckham menghadiri semua anggota keluarga dari Ellen, yang dihadiri antara ibu kandung, ibu tiri, dan adik tirinya. Memang di situ ayah Ellen tidak hadir karena memang hubungan orang tua kandung Ellen itu memiliki hubungan yang tidak baik, sehingga di situ Ellen pun mengalami broken home di dalam keluarganya. Nah, di situ Dr. Beck mengumpulkan anggota keluarganya untuk menanggapi situasi yang membuat anggota keluarga memiliki problem dengan cara yang terlihat jelas. Sehingga di situ anggota keluarganya berdiskusi di depan Dr. Beckham dan semua anggota lainnya untuk mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan ataupun bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dialami Ellen tersebut. Setelah itu memang di posisi lain Ellen memang memiliki anggota keluarga yang sangat menyayanginya, terlebih lagi ibu tiri dan adik tirinya yang memang bukan saudara kandung gitu ya, tapi mereka sangat menyayangi Ellen, terlebih lagi adiknya. Lalu si Ellen pernah keluar dari rumah penyembuhannya tersebut dan pergi ke tempat ibu kandungnya, dan di situ memang ibu kandungnya juga ternyata memiliki pengaruh baik terhadap Ellen, dan di situ Ellen tersadar dan kembali juga ke rumah ibu tirinya. Setelah itu dari tempat ibu tirinya pun Ellen kembali lagi ke rumah penyembuhan untuk melakukan penyembuhan terhadap permasalahan yang dialaminya, yaitu tentang anoreksia nervosa. Nah, di dalam teknik struktural itu di Dr. Beckham sendiri menggunakan joining and accommodation, di mana konselor mengikuti fakta yang terjadi di dalam keluarganya. Sehingga di sini sebagai konselor pun harus memahami kondisi yang sedang dialami keluarga tersebut, sehingga di sini juga konselor harus memposisikan diri sebagaimana harus seperti keluarganya sendiri, sehingga di situ klien merasa nyaman terhadap konselor yang menanganinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.